Literasi digital bukan hanya sekedar menggunakan gawai atau device. Menurut para ahli dan literatur UNESCO dan Kominfo, literasi digital adalah kecakapan atau life skill memahami, mengakses, mengelola, serta menyebarkan informasi melalui ruang digital secara tepat dan aman. Ada 4 pilar penting loh dalam literasi digital. Yang pertama ada digital skill, kedua digital safety, ketiga digital etik, dan yang terakhir ada digital culture. Keempat pilar itu sangat penting kita pahami dalam penggunaan literasi digital. Dampak positif dari literasi digital. Yang pertama, akses informasi yang lebih cepat dan mudah. Yang kedua, berpikir kritis terhadap informasi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan dan kolaborasi. Dan yang keempat adalah peluang ekonomi dan kreativitas. Di mana literasi digital ini mampu memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap mahasiswa, masyarakat, maupun kaum-kaum dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dengan informasi dan literasi digital kita yang kuat, kita menjadi orang yang dominan dengan penguatan informasi yang tidak menelan mentah-mentah informasi yang bukan fakta dengan data yang Dampak negatif dari literasi digital itu ada 5. Yang pertama adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Yang kedua adalah ancaman privasi, siber dan privasi. Yang ketiga itu adalah cyberbullying dan kejahatan digital. Yang keempat itu adalah masalah kesehatan mental dan fisik. Dan yang kelima adalah penurunan konsentrasi dan analisis diri. Meskipun di Indonesia belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas tentang pentingnya literasi media digital, namun ada beberapa regulasi utama yang membahas pentingnya literasi media digital di Indonesia pada saat ini. Yang pertama diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini secara implisit membahas tentang pentingnya literasi media digital. Dalam pasal 40 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan dan transaksi elektronik serta melindungi dari penyalahgunaan. Undang-undang ini menjadi alasan kuat mengapa masyarakat wajib memiliki literasi media yang baik agar tidak terjerat dalam kasus hukum. Yang kedua diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menekankan literasi media digital dalam sisi keamanan data. Undang-undang ini menekankan bahwasanya masyarakat wajib mengetahui hak-hak apa yang mereka miliki sebagai pemilik data pribadi, serta bagaimana cara mereka melindungi data pribadi dari kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Contoh literasi digital di era sekarang. 1. Dapat membedakan berita hoax ataupun benar. 2. Memastikan berita itu benar sebelum membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, menggunakan media sosial dengan sopan, yaitu dengan tidak menggunakan komentar yang jahat. Yang keempat, maupun menggunakan AI dalam menjalankan tugas, dapat memastikan sumber yang diberikan terpercaya. Contoh-contoh literasi digital di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menjaga privasi saat menghadiri acara keluarga atau pemakaman, tidak memfoto dan menyebarkan foto pribadi. Yang kedua, memakai aplikasi layanan publik seperti contohnya untuk membayar pajak, lapor jalan rusak, dan cek jadwal dokter. Yang ketiga atau yang terakhir ada menyebarkan info positif dan edukasi seperti menunggu informasi dari BMKG, info posko terdekat, dan tidak menyebarkan video panik. Halo guys, nah berikut adalah penjelasan dari kelompok kami tentang literasi digital. Selain itu kami akan juga memberikan contoh buat kalian gimana cara mengakses, mengelola literasi digital yang tepat, aman di ruang digital. Ini dia. Udah. Nih, lihat. Nih lihat, gue mah udah literasi banget. Coba lihat, sehari gue bisa scroll medsos selama 8 jam. Tunggu dulu, punya HP baru belum tentu paham teknologi, belum tentu juga paham literasi digital. Nah, literasi digital itu seperti menyeting mobil. Kamu gak cuma harus tahu bagaimana cara gas dan rem, tapi kamu juga harus paham rambu-rambu lalu lintas, sopan di jalan, dan menghindari kecelakaan. Berarti yang penting itu kan cuma tahu cara download sama bikin konten viral kan? Bukan cuma itu, digital skill adalah tahu cara memilah informasi yang valid, dan digital culture adalah tahu cara membawa nilai kesopanan bangsa saat berinteraksi di ruang digital. Jangan asal hujat ya. Dunia maya kan bebas, jadi bebas dong kita mau berpendapat atau komentar apa saja. Sangat salah.
Digital itu punya dua, yang pertama etik dan netika. Ingat, di balik layar ada manusia yang memiliki perasaan. I think before you tipe. Ayo tingkatkan literasi digital kita. Cerdas digital, Indonesia maju.